bahwa yang akan diterapkan kepada anak kita adalah lebih kepada afektifnya, lebih kepada emosinya, lebih kepada sikapnya. Masalah kognitif dan psikomotor insya Allah nanti menyusul ketika nanti di lapangan. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan literasi numerasi sebetulnya itu bisa bertahap nanti berjalan. Anak tidak diharuskan bisa membaca menulis, kemudian dipaksa dengan cara menggebrak meja dan sebagainya seperti itu. Mungkin itulah harapan kita. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf ini mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi minimal semuanya paham di lapangan. Kita akan bekerja sama, kita akan menjadi PAUD yang menyenangkan. Diharapkan nanti pada saatnya masuk pembelajaran baru, siswa baru tidak langsung belajar, tetapi silahkan dengan konsep 2 minggu pengenalan. Siswa diberikan pengenalan 4 hari pertama dengan memperkenalkan lingkungan belajar, kemungkinan lingkungan yang ada di sekitar sekolah dan sebagainya. Sisanya yang 2 minggu itu kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan siapapun di sana, sehingga insya Allah nanti Bapak Ibu Guru bisa mencari jalan keluar untuk memberikan pelajaran. Dan saya berharap bahwa komunikasi ini terus berjalan, tidak hanya sebatas pembelajaran pada saat di sekolah. Dan orang tua juga harus paham tanggung jawab pendidikan bukan hanya di sekolah saja. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab memberikan pembelajaran di rumah. Kalau kita lihat dari sisi waktu lebih banyak di rumah. Sehingga jadi jangan sampai ada anggapan orang tua hanya menyerahkan siswanya kepada kita hanya untuk belajar di sekolah. Tetapi dilihat dari waktu, coba kita lihat waktu lebih banyak mereka di rumah, sehingga tanggung jawab pendidikan anak-anak kita harus ada kerjasama dengan pihak orang tua, masukan, kemudian komunikasi yang baik. Diharapkan Bapak Ibu Guru di sekolah bisa mencari jalan keluar ketika ada masalah-masalah. Tidak menutup kemungkinan, karena zaman sekarang ini banyak anak-anak yang dari sisi IT ya sudah mulai terganggu, sehingga ini perlu diarahkan ya, khususnya Bapak PAUD sedang sosialisasi gitu ya tentang PPDB dari PAUD atau TK ke SD. Nah, ini bagaimana Pak untuk miskonsepsi ya? Jadi kita mungkin seluruh pemerintah daerah di Indonesia, khususnya kita Kabupaten Bandung, kan ada sebuah kebijakan nih dari kondisi situasi di lapangan. Jadi muncul kebijakan baru dalam jilid ya kurikulum Merdeka ya, ke jilid ke-24 kalau tidak salah, yaitu ada jilid masa transisi PAUD SD dalam kondisi yang menyenangkan begitu. Nah, kenapa demikian ya? Jadi dalam perjalanannya ada sebuah hasil analisa dari pusat mungkin pada semua kaitan cara pembelajaran di PAUD dan di SD ini ya, yang di awal itu jadi salah. Jadi ada miskonsepsi ya. Miskonsepsi ini pertama ada sebuah sebuah konsep yang mungkin salah, ada sebuah penilaian bahwasanya berhasilnya suatu pendidikan di PAUD itu adalah ketika anak didik bisa belajar membaca, menghitung, menulis ini. Ini yang jadi garis bawah oleh Mas Menteri di pusat. Nah, dengan adanya indikator itu seolah semua anak didik kita dipaksakan. Ya, apalagi pola-pola yang sangat tadi keluar dari situasi kondisi anak-anak didik kita. Karena kalau kita bicara PAUD ya dan juga SD kelas 1 kelas 2 itu ya, ini harus membuat hal yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil FISIHIS, anak-anak didik kita yang di PAUD ya khususnya itu belajar ya harus sambil bermain juga harus, artinya ada suatu kondisi yang menyenangkan, tidak ada pemaksaan kognitif ya. Seperti itu. Tapi kalau sekarang dipaksakan seperti itu, ada hal-hal tertentu yang memaksa anak didik kita harus bisa ya, dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan hati mereka, tantangan mereka seperti itu. Hal yang lain juga sama ya, ketika mereka tidak bisa membaca ya, mudah menghitung, dianggap tidak bersalah, dianggap bodoh anak kita. Ini hal-hal yang harus kita hindari. Padahal tidak ada paksaan ke arah sana. Meskipun ketika memang
ada ke arah sana harus diberikan dengan cara yang memang edukatif yang baik, yang sesuai seperti itu. Iya. Ditambah lagi kemarin ketika masuk PPDB di SD, ya siswa ini yang berasal dari PAUD atau yang bukan dari PAUD ketika masuk harus bisa membaca. Padahal yang kita lihat tidak semua, ya anak kelas 1 SD itu berasal dari lulusan TK atau PAUD sejenisnya. Nah, ini, ya makanya ini harus kita lakukan pengawalan agar betul-betul tadi apa yang kebijakan pemerintah pusat ini betul terlaksana, sehingga tidak ada sebuah kondisi ya yang tidak kita harapkan di di usia-usia anak-anak didik PAUD itu sendiri. Yang lebih bagusnya lagi, yang lebih bahayanya lagi, ada sebuah pendidikan di waktu luar pendidikannya bimbel ya, ada bimbingan belajar khusus hanya untuk bisa membaca, menghitung gitu, hanya karena itu. Jadi kami himbau semua ya, satu yang kami himbau ya kepada seluruh satuan pendidikan baik PAUD dengan SD, ke PAUD sesuaikan lagi, tidak ada yang paksaan harus membaca dan menulis, ya tidak ada lagi yang penilaian yang lain-lain, ya berikan suasana yang menyenangkan. Dan selanjutnya juga ke SD, jangan lagi ada yang namanya mensyaratkan seorang anak siswa yang masuk SD harus melalui tes sistem seperti itu. Pokoknya kita hantar yang namanya mereka dalam kesiapan sekolah betul-betul terasa. Ingat sekali lagi, anak didik kita tidak semuanya berasal dari PAUD. Ya, ini harus diberikan suatu waktu. Makanya pemerintah juga menghimbau ya, dan harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Ketika masuk ke PAUD maupun SD harus ada masa transisi 2 minggu. Ya, itu dilakukan supaya mereka tidak kaget, yang menyenang seperti itu.